Oke, kita save dulu. Nah, kita start. Kita kecilkan. Nah, jika sudah tampil di sini, kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiga Saudara. Untuk sahabat-sahabat desainer semuanya, baik yang pemula ataupun yang sudah pandai. Nah, kita sharing di sini. Nah, untuk pertama kali, ini teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, di like, dan jika tidak suka silahkan di unlike ataupun di tombol ke bawah. Dan jangan lupa di share jika merasa memiliki video ini bermanfaat untuk ke teman-temannya ataupun kawan kelas ataupun yang baru-baru memulai belajar desain. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Saya masih pemula dan teman-teman yang ingin belajar kita bisa sharing. Nah, selanjutnya kita buka dulu Corel Draw. Saya di sini memakai Corel Draw 2019. Nah, perbedaannya dengan yang Corel Draw X7 dan X8 ya bisa teman-teman milih sendiri, yang mana nyaman silahkan bisa dipakai. Ini masih proses tampilan awal. Create application environment. Lumayan lama juga ternyata. Almost done. Oke. Nah, seperti di sini tampilan awalnya. Ini tampilan pertama yaitu welcome the screen. Nah, di sini untuk teman-teman yang baru memulai, nah jika ingin membuka dokumen baru atau dokumen yang pernah ada, di sini dokumen yang sudah ada yang pernah kita buka. Nah, di sini kita buka saja di new dokumen. Nah, di dokumen di sini kita beri nama sesuai yang diinginkan atau dasar Corel Draw Part 9. Nah, di sini presetnya kita tetap custom. Nah, number flag-nya kita tetap satu saja, nanti bisa ditambah di layarnya. Nah, sini primary color mode kita gunakan RGB. Nah, kenapa RGB? Karena RGB untuk resolusinya lebih ringan dan masuk di HP. Nah, jika teman-teman ingin membuat logo ataupun sebagaimananya lebih bagusnya, saya sarankan gunakan CMYK karena warnanya lebih detail kalau pakai CMYK untuk logo. Nah, untuk desain seperti thumbnail YouTube ataupun poster yang ingin di-share ke sosial media, silahkan gunakan RGB. Nah, untuk back size-nya kita tetap gunakan A4. Nah, width ataupun height-nya 2129 cm. Nah, resolusinya tetap gunakan 300. Silahkan klik OK. Nah, ini lembar kerja A4. Nah, seperti ini. Untuk yang jika teman-teman ingin mengeprint
lembar kerja, silahkan letak yang berada di dalam kotak ini dan jangan berada di luar. Kalau di luar tidak terprint, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas dari pick tool sampai ke rectangle, ya kan. Nah, dari fungsi-fungsinya dan penggunaannya sudah kemarin kita bahas di part sebelumnya. Nah, kali ini kita bahas ellipse tool dan 3-point tool. Nah, kita gunakan ellipse tool dulu. Kita klik atau bisa dengan lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran bisa menggunakan dua cara, yaitu cara pertama teman-teman klik, tarik, ya kan, bisa disesuaikan lonjong ataupun lonjong ke bawah atau lonjong ke samping, ataupun bisa bentuk bulat tapi perlu disesuaikan, ya kan. Nah, cara kedua kita gunakan CTRL, kemudian klik kanan atau klik kiri, kita tarik. Nah, kita sesuaikan besar kecilnya. Nah, kita klik lagi, kita lepaskan, tekan kontrol, tekan klik, tarik. Nah, disesuaikan dua fungsi tersebut. Nah, jika sudah selesai, nah teman-teman ingin menarik lingkaran itu agar lebih besar atau bisa disesuaikan besarnya, ya kan. Kalau ditarik seperti dari sudut samping, dia akan membesar di samping, ya kan. Kalau ditarik ke atas, dia akan melonjong ke atas. Nah, tarik ke kiri atas, dia akan besar ke kiri atas. Nah, ya kan. Teman-teman ingin menggunakan dua objek tapi tidak merubah titik tengah dan titik samping. Nah, kalau menggunakan sudut bawah, dia akan besar ke bawah, hilang dari posisi pertama. Ya, intinya menggunakan sudut kanan, tengah, kanan atas, tengah kanan, ataupun sebagaimana di sini, dia akan tidak sesuai berada di posisi tengah ini. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan Ctrl dan Shift, bukan, maksud saya tekan Shift, teman-teman tarik, tekan klik, tarik. Nah, dia akan besar pada posisinya. Melepas kliknya, nah, dia akan berada di posisi tengah yang pertama, tidak berada di posisi lain, meskipun membesarkan lingkarnya, maksud saya. Kita tarik lagi, tekan Shift, kita tarik. Nah, ya kan, perbedaan dengan yang sebelumnya. Tekan kontrol untuk membuat lingkaran secara presisi, tekan klik, tarik, ya kan. Untuk membuat lingkarannya besar, stabil di tengah, teman-teman tekan Shift, teman-teman klik, teman-teman tarik. Nah, dia akan besar pada posisinya. Ini sepertinya kita menggunakan hal ini ketika kita membuat stempel, ya kan. Nah, ini lebih enak menyesuaikan posisi tengah, atas, dan bawah, ya. Kita ulang sekali lagi. Kalau ingin membuat lingkaran pertama kali, ya secara presisi, teman-teman tekan kontrol, tekan klik, tarik. Jika sudah besar, jika sudah dibuat lingkarannya dan ingin membuat lingkaran tersebut lebih besar dari posisi pertama, lebih enaknya kita pindahkan saja, ya. Nah, sini. Nah, ingin membuat lingkaran itu agak besar sedikit,
dari lingkaran sebelumnya, teman-teman tekan shift dan klik tarik. Nah, ya kan? Jika sudah seperti ini, paham ya kan dua cara tersebut. Nah, ini yang menggunakan shift menggunakan tombol shift, yang ini menggunakan yang lingkaran kecil di sini menggunakan CTRL atau kontrol, yang di sini menggunakan shift kemudian ditarik. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman ingin memotong objeknya atau menggabungkan, itu sama dengan rectangle. Caranya gimana? Nah, kita ulang sekali lagi. Teman-teman blok, tarik. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ya kan? 7 pertama. Nah, pertama itu menggabungkan dua objek jadi satu, ya kan? Yang kedua itu memotong objek yang pertama. Tidak membuang objek kedua. Yang ketiga ubah kuning. Kita ubah posisinya berada di depan biar lebih enak dilihat, ya kan? Nah, seperti ini. Objek pertama, objek kedua, dan objek ketiga. Dia menimbulkan objek ketiga atau objek baru. Cara yang keempat, nah, menghilangkan objek pertama, yang memotong objek pertama, tidak menghilangkan objek kedua, ya kan? Itu buat lagi. Keempat berarti yang kelima. Nah, memotong objek pertama, memotong objek kedua, menghilangkan objek pertama. Nah, kita buat gandakan lagi. Nah, di sini memotong objek pertama, menghilangkan objek kedua. Nah, ini lingkaran yang dibentuk tadi dipotong, ya kan? Cukup mudah. Nah, kita buat lagi. Nah, ini yang terakhir, grid boundary, ya kan? Nah, grid boundary itu tidak menghilangkan objek pertama, objek kedua, dan menimbulkan objek yang baru, tapi dalam bentuk gabungan dari posisi pertama, objek pertama, objek kedua, ya kan? Nah, seperti ini, tetap sama, tidak terpotong, tapi dia menimbulkan objek yang baru, seperti itu. Untuk seperti ini, teman-teman bisa mengulanginya terus menerus. Nah, dan bisa diubah sesuai keinginan, ya kan? Nah, di sini ada ellipse yang lingkarannya full, yang di sini P atau draw P shape, atau bisa dihilang, ya, sepertiganya lingkaran, itu kan terpotong. Penasaran, ya kan? Nah, seperti ini bentuknya. Ini terbuang secara otomatis. Seperti yang ini hanya sekitar
line-nya aja atau garisnya aja, dia tidak membentuk suatu lingkaran yang sempurna. Jika sudah teman-teman paham di bagian elips atau cara membuat lingkaran dari memotong, menggabungkan dan sebagaimananya, kita lanjut pembahasan 3 point ellipse. 3 point ellipse di sini cara membuat lingkaran secara otomatis. Gimana? Teman-teman klik, tarik. Jika sudah merasa datarnya sudah pas, teman-teman lepas, teman-teman tarik ke atas. Jika merasa lingkarannya sudah sempurna, teman-teman klik lagi, ya kan? Cukup mudah. Nah, kita ulangi sekali lagi. Teman-teman klik, tarik. Jika merasa sudah sempurna tinggi dan datarnya, teman-teman lepas, teman-teman geser, teman-teman klik lagi. Jadi klik, geser, klik lagi, ya kan? Teman-teman klik, geser, geser lagi, klik lagi, klik, geser, geser lagi, klik lagi, ya kan? Nah, biar tidak perlu menggesernya terlalu mudah seperti ini, cukup susah, ya kan? Karena tidak ada bentuk posisi pertama. Nah, jadi kita terlalu susah. Nah, jadi ada yang miring ke atas, miring ke bawah dari posisi pertamanya, kan? Nah, jadi miring seperti ini. Nah, jika merasa bingung, tinggal masih diklikkan ellipse, 3 point ellipse. Nah, teman-teman cukup menekan CTRL atau tombol kontrol, teman-teman klik, tarik. Nah, dia akan membentuk kaku garisnya, ya kan? Tinggal mengubah selebar apa ukurannya. Mau selebar ini juga bisa. Dia bentuknya patah-patah, jadi enak digeser. Jika sudah merasa datar, cukup datar, ya kan? Teman-teman lepasan kliknya. Nah, dia akan otomatis membentuk lingkaran. Teman-teman klik lagi, geser, lepaskan. Nah, ketika teman-teman lepaskan, dia sudah membentuk lingkaran seperti ini. Teman-teman tinggal klik saja. Jadi untuk besarnya ukuran itu pengaruh di ketika kita menggeser, ya kan? Nah, kita geser, dilepaskan, dia akan bentuknya besar seperti ini. Jadi kita menggesernya kecil, kita geser ke atas. Nah, dia kan lingkarannya kecil, tergantung kita menggeser panjang dan pendek tarikan garis pertama, kan? Itu cukup mudah membuat lingkaran, ya termasuk cepat, ya kan? Nah, selanjutnya kita bahas di poligon. Nah, poligon di sini banyak fungsinya atau banyak polanya. Nah, kita hapus dulu yang lingkaran tadi, ya kan? Nah, poligon, nah, atau bisa menggunakan tombol Y. Nah, dia akan otomatis kita klik ke Y, poligon, ya kan? Kita klik lagi, bahkan tidak kita buka tool apapun, tekan tombol Y saja, sudah termasuk ke poligon. Poligon, kita ingin membentuk poligon atau persegi 5, 6, 7. Ini oke, kita buang dulu persegi.
minimalnya 3 ya kan. Mau yang segitiga ke atas, segitiga ke bawah, dan juga yang oke, kita ubah dulu segi bawah, kita ubah masih yang keempat. Ini bentuknya ketupat ya kan, kita buat lagi untuk segitiga, kita ubah menjadi 5. Nah seperti ini, kita ubah lagi menjadi 6 ya kan, 6 sudut, kita ubah lagi 7, 5, 6, 7 ya kan. Nah bentuk 7 sudut. Nah bagaimana 8 tuh, 8. Nah seperti ini. Nah untuk sudutnya teman-teman bisa menyesuaikan yang sesuai yang diinginkan ya kan, dari segitiga ke atas, bawah, dan ini ya bisa diubah ketika teman-teman sudah membuatnya, bisa diubah mau yang arah 4, 5, 6 ya kan, bisa disesuaikan. Nah itu bentuk poligon ya, hanya sekedar bisa membentuk poligon saja posisinya. Nah berikutnya star ya, kita sudah tahu ya kan star itu apa ya, otomatis bintang lah. Nah bintang tinggal teman-teman klik saja bintang ya kan. Nah bintangnya pun bisa disesuaikan, mau yang cuma 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan, sampai 10. Nah perbedaannya dengan bintang yang di sini ada 3, ini bentuk star, draw uniform outline star ya kan. Nah, kita klik ini kompleks star. Starnya dia berlapis-lapis ya kan. Perbedaan dengan bintang yang, nah perbedaannya di bentuk garis tengahnya. Kalau klik yang pertama itu garis bintangnya hanya sekedar yang di tepi. Nah yang ini itu bintangnya yang ini ya kan. Kita coba lagi. Nah dia seperti ini, dia garisnya menyatu semua, tidak ada yang terputus ya kan. Cukup mudah jika sudah tahu ini yang bintang ataupun poligon ataupun elips atau right angle itu bisa dipotong semua. Kita hapus. Selanjutnya spiral atau lingkaran, yang bisa dibilang lingkaran seperti obat nyamuk. Kita klik saja. Nah di sini lingkarannya 1, 2, 3, 4 ya kan, 4 lingkaran di sini bisa disetting di sini. Selanjutnya buat lingkaran kedua kita buat lagi 1. Nah di sini kita ubah, oh perbedaannya ya, lingkarannya 1, 2, 3, 4 tetap 4, cuman perbedaan di sini ini besar kecilnya sampai ke ujung sama, yang ini besar di awal kemudian kecil sampai di ujung ya kan, tetap sama. Nah oke, kita buat lagi.
tidak bisa diubah. Berarti jika kini menambah lingkarannya berarti membuat objek baru. Nah, berarti teman-teman harus setting di sini dulu mau lingkarannya berapa, 8 misalnya kan, menggunakan yang lingkarannya stabil. Maksudnya stabil sini lingkarannya dari awal sampai ke ujung titik akhir itu tetap sama. Misalnya di sini 1 cm, lingkaran kedua 1 cm, lingkaran ketiga 1 cm, ya kan. Nah, kita buat yang 8. Nah, di sini kan dia tetap sama dari awal sampai ke akhir itu titiknya sama, tidak ada yang besar kecil sampai ke ujung, kan. Nah, kita buat yang 8 dan tapi menggunakan yang titik yang pola kedua di sini. Ini tetap sama ya, seperti bentuknya keong, ya kan, lingkaran keong. Nah, seperti itu spiral common shape. Nah, kita hapus dulu common shape sini. Nah, perbedaan di sini. Di sini polanya teman-teman bisa pilih ya, dari persegi panjang, beserkat persegi panjangnya yang tidak sama sisinya, habis itu yang bentuk siku-siku, bentuk palang merah, tabung, nah segimananya ya, sampai air, petir, lop, dan magnet ataupun tanda silang dan lingkaran. Nah, kita buat semuanya, ya kan. Kita buat dulu yang ini panjang, terus yang kedua, ini biasa dulu dikenal dengan duit yang 1000 lama itu, ya kan. Ini siko-siko, pola yang keempat yaitu palang merah, ya kan. Bisa diubah ya, mau tidak berfungsi itu juga mestinya palang merah, karena bisa membuat logo, juga bisa menggunakan pola ini. Oke, pola yang keempat. Pola yang kelima, tabung, keenam, ini bentuknya bentuk kubus, ya kan, atau bisa berbentuk frame ya, bentuk kubus yang terlihat dari atas. Lembaran pack, ya kan, emoticon, lingkaran donat. Selanjutnya tanda dilarang. Oke, magnet, bentuk love, yang teman-teman malas membuat bentuk pola love bisa menggunakan di sini. Nah, ini bentuk petir atau flash, ya kan. Oke, jangan. Nah, bisa bentuk seperti air jatuh, ya kan. Nah,
Ini yang basic shape atau bentuk pola. Nah, di sini juga ada arrow shape. Nah, bentuknya panah dari panah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, panah 2 arah, panah 4 arah, panah 3 arah yang atas ke bawah. Nah, macam-macam panahnya di sini, ya kan. Habis itu kita coba satu. Nah, kan, ya mungkin tidak terlalu ribet buat panahnya. Itu yang di point arrow shape atau panah. Nah, disitu follow chart shape. Di sini teman-teman bisa memilih pola yang banyak, ya kan. Nah, di sini ternyata. Nah, bisa banner save. Nah, ini biasanya untuk sertifikat, nama di sertifikat, ya kan, nama judul sertifikat tuh. Kedua bisa yang menghadap ke atas, ini yang menghadap ke bawah, ya kan. Berikutnya cannot save, ini yang biasa kita emoticon nangis. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita isi kata-kata di sini. Bentukannya yang segi 4, yang simasiku, besok yang bentukannya persegi panjang tapi sudutnya bulat, ya kan. Besok yang bulat seperti ini bisa kita geser ke tengah ataupun ke atas seperti ini, ataupun ke bawah bisa diarahkan. Selanjutnya ya macam-macam banyak sih peluangnya. Ini bentuk yang awan, bentuk yang segi 4 titik langsung, ya kan, tidak seperti ini, dia cuma garis doang. Jika sudah, kita hapus, kontrol delete. Jika spiral, polygon, star, spiral, common shape udah. Nah, di sini impact dan gray paper. Impact di sini. Nah, di sini bisa kita buat efek seperti kayak background sertifikat. Settingan di sini. Nah, ya kan, ini caranya. Nah, teman-teman, kita hapus dulu. Teman-teman klik impact tool, ya kan. Teman-teman buat lingkarannya. Jika sudah, teman-teman buat lingkar, buat persegi 4. Jika sudah, kita klik lagi. Nah, klik ini, digabungkan. Oke, geser. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi.
kita start. Ini sudah mulai kita kecilkan. Oke, ini kita lanjut ke pembahasan parallel dimension yang tadi kita bahas di kita ulang sedikit ini. Oke, kita lanjut pembahasan functional text dan table. Functional textnya ini bisa mengisi kata-kata di sini atau bisa menggunakan teks yang mengikuti pola. Nah, untuk kalau di Corel 2019, nah teman-teman tinggal menunjukkan mouse. Nah, apabila sudah terbentuk awalnya yang A menjadi seperti ini, nah tinggal ketik saja belajar Corel Draw channel 3 saudara. Jika sudah seperti ini, kita klik pick tool dan kita geser. Oke, itu sudah. Kita besarkan, kita tarik. Kita ubah fontnya. Dia akan membentuk mengikuti bentuk dari lingkaran ini. Tulisannya mengikuti lingkaran. Biasanya lebih sering digunakan seperti ini. Bentuk. Nah, di sini kita buat klik teks dan tinggal kita arahkan seperti ini. Oke, sudah, tinggal klik channel 3 saudara. Kita geser aja. Kita klik pixel dulu. Jika sudah, baru kita geser. Bisa kita geser. Nah, bisa kita posisikan di atas seperti ini. Nah, oke, sudah pas. Oke, bisa kita pindah ke bawah. Untuk menghilangkan garis utama, tinggal tekan Ctrl keyboard dan huruf K. Jika sudah, oke, bisa kita hapus.
Nah, yang di sini juga sama, Ctrl K dan huruf K. Kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman juga ingin mengedit hurufnya yang ada di sini, ini misalnya untuk merubah dari huruf yang kecil menjadi huruf besar semua, atau hurufnya besar di awal kemudian kecil, besar, kecil, besar, kecil. Nah, tinggal di teks dan edit teks, atau bisa dengan cara tekan Ctrl Shift dan huruf T. Jika sudah seperti ini, tinggal di blok, klik option dan change case. Nah, di sini bebas milih yang besar di awal, huruf kecil semua, huruf besar semua, huruf besar di awal, kita bisa ubah besar semua. Oke, ini sudah menjadi huruf besar semua, ya kan? Ini kita ubah huruf kecil di awal. Yang sudah besar di awal, mulai kita ubah huruf kecil. Klik option, klik case, dan huruf kecil semua, atau campur. Oke. Nah, kita lanjut bahasanya. Tabel di sini kita ubah di sini. Misalnya teman-teman mau di sini 2, di sini 8, jadi ke bawah 2, 8 ke samping. Nah, bebas mengisinya seperti apa, tinggal diisi. Dia mirip seperti Excel. Nah, untuk mengubahnya tinggal digeser aja. Hurufnya. Nah, untuk mengubah presisinya juga bisa sama seperti Excel. Cukup mudah, ya kan? Oke, juga sudah kita hapus. Lanjut ke pembahasan parallel dimension. Nah, kita di sini untuk 2 objek, 1, 2. Kita kecilkan sedikit dengan shift pada Ctrl, shift pada keyboard maksudnya, tekan shift di keyboard, kemudian kecilkan. Nah, parallel dimension. Nah, parallel dimension di sini berfungsi mengukur lebar suatu objek. Misalnya di sini kita ingin mengukur lebar dari lingkaran di sini. Nah, 3,74 misalkan. Nah, kita klik, lalu kita tarik. Dan kita lepaskan, kita tarik ke atas. Nah, dia otomatis akan mengikuti tarikan di awal menjadi 4,04. Ini juga sama, tinggal kita klik, kita tarik, lepaskan, kemudian tarik ke atas. Bisa aja nih menggunakan untuk pengukur baju, logo, dan sebagainya. Bisa menggunakan ini. Cukup mudah. Berikutnya kita hapus.
horizontal, vertikal, dimension. Nah, di sini fungsinya ini mengukur dua objek. Misalnya di sudut rumah atau sebagaimananya, atau di sudut dia mengukur lebar. Lalu dengan kita bentuk pola, nah seperti ini. Oke, kita ulangi parallel dimension. Ini fungsinya. Kemudian kita horizontal or vertical dimension. Nah, kita klik di sini, tarik, sudah pas, kita tarik ke bawah. Jadi ketahuan kan lebar dari sudut yang di bawah ke atas ini berapa siku-sikunya. Jadi 1, nah, seperti ini. Sudah mengukur sudut yang mepet atau kecil menggunakan ini untuk mengukur datar. Dan selanjutnya kita menggunakan angular dimension. Nah, angular dimension ini mengukur sudut. Caranya seperti itu. Kita klik, kita tarik seberapa lebar siku-siku yang ingin kita ukur, kemudian kita lepaskan, kemudian kita tarik drag. Nah, sesuai yang kita inginkan. Oke, jika sudah seperti ini berarti 90 derajat ya, mengukur siku-siku. Nah, bukan mengukur siku-siku, mengukur sudut ruangan. Nah, biasanya juga kemudian segmen dimension. Nah, segmen dimension di sini segmen dimension berarti mengukur area yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Nah, ketahuan luas dari atas panjang area keseluruhan. Misalnya kita terlalu repot mengukurnya, jadi tinggal kita blok, sudah ketahuan luasnya seperti ini. Kita ulangi. Nah, kita blok dua objek tersebut. Nah, jika sudah, kita klik saja. Nah, ketahuan panjang sudut ini ke sini dan membentuk suatu ukuran. Nah, ketahuan luas panjangnya seperti itu. Nah, jika sudah, kita lanjut ke
3-point kill out. 3-point kill out di sini bisa namanya seperti ini. Kadang kita ingin membuat deskripsi logo, jadi kita bentuknya tarik dari sini, kita klik, kemudian kita lepaskan di sini. Nah, kemudian kita bebas mengarahkan, misalnya arahnya datar, ya kan? Nah, baru kita ketik namanya, misalnya, nah seperti itu, ya kan? Kita klik, kita tarik, drag lagi, tarik lagi, seperti ini. Kalau kita ketik sesuai yang diinginkan, kita klik, tahan, tarik, lepaskan, tarik lagi, kita klik. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, kita delete. Selanjutnya pembahasan konektor atau penyambung. Nah, konektor di sini penyambung dua objek, bukan penyambung jelas gimana ya kan. Nah, bisa kita di sini menjelaskan konektor di sini penyambung. Bisa kita ingin membuat struktur organisasi. Nah, fungsinya biasanya di sini, ya kan? Misalnya itu ketua, sekretaris, bendahara. Kita pakai konektor. Di sini bisa kita geser nah, dia kan kalau digeser dia akan mengikut. Oh, ini tidak kena. Hapus atau tarik, harus mengenai objek yang titik kedua. Nah, jika sudah terlepaskan, nah dia mengikut juga jika mudah, ya. Nah, jika kita ingin mengubahnya ke mode garis putus-putus, tinggal setting aja. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, seperti itu. Dan, nah, konektor penyambung. Jika ingin teman-teman menambah lagi, bisa, ya,
kan, kita coba tambah ini. Penyambungnya cukup mudah, tinggal titik yang merah di empat sudutnya ini tinggal ditarik saja ke bawah sama titik kedua, ya kan. Nah, sambung lagi. Nah, dari sini kita sambung ke bawah, ya kan. Dari sini kita sambung, tarik, kita klik, kita tarik, ya kan. Nah, kita tarik lagi ke titik yang sama. Jika sudah seperti ini, nah perbedaannya dia tarik lurus. Nah, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua, ini jika kita ingin menambah, nah dia akan membentuk siku-siku. Biasanya kita menggunakan, kita tambah di sini, dan kemudian kita pilih angkor, nah kita tarik, nah dia akan mengikuti, ya. Dia akan membentuk siku 1, 2, 3, 4, cukup mudah. Nah, sesuai pemahaman teman-teman aja, tidak perlu pusing, ya kan. Nah, yang ini angkornya penyambung dua objek membentuk lengkungan. Kita klik, nah, kita sambung, dan dia akan mengikutnya, kan. Nah, dia akan membentuk seperti itu. Bisa kita ingin membuat dua fungsi, ya kan. Tarik yang ketiga, dia tidak bisa tarik dari objek satu objek ke objek kedua, dia harus dari objek yang berbeda menuju titik yang satu. Nah, seperti ini. Nah, ya kan. Tinggal mengubah ketebalan ini, ukuran panjangnya, dan ini ketebalan dari lainnya, hardline. Nah, untuk angkornya juga bisa diedit dengan cara editing. Teman-teman, dia bisa digeser ataupun bisa dihapus angkorannya, ya kan. Dari titik yang mungkin menurut kita kurang pas. Nah, caranya tinggal teman-teman klik di satu objeknya yang segi 4. Nah, teman-teman hanya bisa menggeser yang di atasnya saja, ya kan. Dia tidak bisa menggeser yang di bawah, hanya bisa menggeser yang di atas. Satu titik yang di atas, di bawah, seperti itu. Untuk editing angkornya, dia bisa juga dihapus, misalnya seperti ini. Kita hapus yang ini, nah
dia itu sudah tidak bisa dengan yang dimaksudkan angkor yang seperti ini ya, bukan yang